إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita senantiasa membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wa sallim. Saling mengingatkan antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Menjadi baik itu penuh dengan kemudahan dan kejayaan. Izinkanlah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azizil hakim wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annal Qur'ana, sesungguhnya Quran itu nazala lailatal qadri, ia telah turun pada malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidatan, dengan jumlah yang satu, maksudnya sekaligus, jumlahan yang sekaligus, artinya himpunan semua Al-Quran itu sekaligus, sekali dia turun. Ila sama'id dunya, turunnya ke langit dunia. Fi makanin, pada tempat, yuqalu lahu, yang dikatakan baginya, bagi itu tempat, Baitul Izzati, namanya Baitul Izzah, tempat yang mulia. Ala hadat tartibil ladzi taqra'uhu, atas ini tertib yang kamu baca akan dia, maksudnya atas tertiban yang kamu baca ini, yang terjadi sekarang. Fa innahu tauqifiyun, maka sesungguhnya si tertib Al-Quran yang sekarang ini memang dari dulu. Tauqifiyun, ini merupakan sebuah ketetapan Tuhan, sudah mengatur seperti itu. Tauqif. Nah, tauqif namanya. Tauqif. Tauqif. Jadi kalau
dasar arti tauqif itu penghentian. Wah, pandek marak menu si Allah Ta'ala. Nah, dengan urutan-urutan tertibnya dari Al-Fatihah, misalnya surat Al-Baqarah, baru surat Al-Imran, dan seterusnya. Ini sudah tauqif. Habis. Jadi kata i'lam ini salah satu daripada fi'il yang menasabkan mubtada' dan khabar ala annahuma maf'ulani laha. Mubtada' dan khabar itu menjadi maf'ul keduanya bagi i'lam. Nah, sekarang mana dia maf'ul daripada i'lam? Jadi anna, jumlah anna dengan isimnya dan khabarnya sadda masadda maf'ulai alima, menempati tempat dua maf'ul daripada alima, daripada i'lam gitu. Jumlah mubtada khabar. Nah, apa? Anna dan isim. Jadi mana dia? Annal Qur'ana nazala lailatal qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Itu. Jadi nazala annal Qur'ana nazala lailatal qadri. Itu sudah lengkap isim anna dengan khabar anna. Jadi jumlah fi'il nazala ini fi mahalli raf'in khabaru anna. Nah, jadi anna dengan isimnya dan khabarnya sadda, ia menempati ay halla. Nah, sadda di situ. Sebenarnya arti logat sadda itu telah menutup. Sadda musadda. Sadda telah menutup. Nah, sadda telah menutup. Tapi diartikan di sini menempati. Atin uan tutup. Ndek, mun tutup Posisi. dua maf'ul daripada i'lam. Ini mun tutup penisi anna dengan isimnya dan khabarnya. Ya keren. Ini jadi nutup nih. Dasar nutup itulah yang dikatakan menempati. Dari mana diturunkan itu? Dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia, kepada langit dunia. Ini sebutan secara syar'i. Kalau sebutan secara batin, jadi lauh itu sudah ada di batin manusia. Lauh itu, Lauhil Mahfuz ini ada di otak manusia, ada di dada manusia, lalu diatur lagi, diproses lagi ke sama'id dunia. Sama'id dunia ini kepada pikiran otak manusia. Caranya dia begitu diturunkan kepada otaknya Nabi, tinggal dia akan zahir nanti itu. Nah, sesuai dengan kejadian. Nah, ini kalau secara batin. Nah, kenapa kita bilang sama'id dunia? Jadi karena manusia ini kalau secara batin, fisik manusia ini, fisik batin manusia ini adalah alam semesta. Adam itu semesta alam. Makanya manusia ini, tubuh manusia zahir batin ini disebut alam saghir.
yang besar ini dari masyriq maghrib kemudian langit yang zahir sampai ke atas sampai ke bawah, ini dikatakan alam kabir. Alam kabir. Tapi sama ini. Ketika di zahir ini dia memandang, baru dia kelihatan ini kecil. Zahir ini tubuh manusia kecil. Tapi kalau dia kembali ke batin, dia besar. Kenapa? Pejamkan saja mata ini, masukkan masyriq maghrib, masuk dia di situ. Masih longgar. Di sini penuh. Nah, ini penuh. Nah, sehingga batin manusia itu adalah semesta alam. Nah, inilah caranya kalau dikombinasikan masalah zahir dengan batin. Supaya kita tidak bingung bagaimana ini kok turun dari Lauhil Mahfuz, Mandek di langit. terus turun ke langit dunia. Ini gimana? Lalu turun ke bumi, dibawa oleh Jibril. Nah, sedangkan Jibril ini kan penyambung media saja. Ya, di lidah ini Jibril di situ. Yang connect di situ Jibril. Itulah Ruhul Qudus itu Jibril itu. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu tadi? Karena yang ngomong itu yang sejatinya hakikinya Tuhan. Nah, itu persoalannya kembali ke sana. Nah, itulah gambaran. Jadi, dan Al-Quran ini dia qadim dan azali. Quran yang hakiki itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia qadim. Pada hakikat Al-Quran itu qadim dia. Lalu ada ayat Makkiyah, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kan kemarin ada orang Mekah ini khitab. Padahal Al-Quran ini tidak ada awal. Jadi sebelum ada orang Mekah, Tuhan sudah memang berkata, ya ayuhan nas, hai manusia. Sebelum ada orang Madinah, Tuhan sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat yang turun di Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang turun di Mekah itu ya ayyuhan nas, hai manusia. Kan waktu Tuhan mengatakan hei manusia yang ada di kota Mekah ini dikatakan khitab hissi namanya. Khitab hissi. Makanya orang mempelajari atau mengkaji tafsir Al-Quran harus dia pandai dalam ilmu usul fikih. Khitab itu berapa macam? Itu ada di usul fikih. Nanti lagi ada balagahnya, ada manteknya di situ. Nah, jadi nanti orang bingung. Tanya saja orang itu. Ya, Quran kan kadim, tidak ada awal. Tapi Tuhan baru berfirman setelah ada orang Mekah. Ini gimana jadinya kadimnya Quran ini? Katanya nggak ada awal, nggak ada akhir. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Tapi Tuhan berfirman setelah ada orang Mekah. Dan setelah bangkit Nabi Muhammad. Nah, jadi khitab kepada manusia yang ada di bumi Makkah dan Madinah ini dikatakan khitab hissi. Khitab secara nyata. Jadi khitab itu ada dua. Ada khitab hissi, ada khitab ma'nawi.
Nah, jadi sebelum dia ada zahirnya, sudah dikhitab dari dulu oleh Allah SWT, dari masa yang tidak ada awal tadi itu. Itulah yang dikatakan khitab ma'nawi. Gambaran khitab ma'nawi ini gimana kira-kira? Kita belum menanam sebuah pohon kayu anggur, salak misalnya, jambu dan lain sebagainya. Benihnya saja kita belum temukan, Apalagi mau ditanam. apalagi mau ditanam. Benihnya saja belum dapat, tapi orangnya sudah ngomong, kalau setelah 2 tahun saya tanam, nanti dia berbuah. Nanti saya ngomong sama anak saya, nikah saja belum dia. Sebelum matang buah salak ini, jangan kamu petik. Padahal dia punya anak belum, nanam pun belum. Itu dikatakan khitab ma'nawi namanya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ekspektasi. Nah, ini banyak orang tidak tahu itu, jadi bingung. Nah, jadi kalau bingung-bingung itu bodoh. Itulah orang bodoh-bodoh itu. Bodoh yang beneran itu. Tapi kalau merasa bodoh, itu pintar itu. Bagus. Itu merasa pintar. Kalau udah merasa bodoh, udah selesai. Menjadi baik mungkin kata orang itu susah, sulit dan berat. Namun di dalam kebaikan itu penuh dengan kemudahan dan kemuliaan serta kejayaan. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan petunjuk atau hidayah serta termasuk dalam barisan para salihin dan mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua serta dapat memicu kita semua untuk terus senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.